Apakah Ankalaev layak mendapatkan kesempatan trilogi melawan Alex Pereira? Tergantung kapan untuk mereka akan melakukan triloginya. Kalau Ankalaev langsung meminta trilogi yang artinya adalah title shot melawan Pereira, tentu saja Ankalaev tidak layak mendapatkannya. Setidaknya ada dua alasan utama mengapa ia tidak layak langsung mendapatkan trilogi. Alasan pertama adalah, secara kompetisi, Ankalaev kalah KO di ronde pertama hanya dalam waktu 80 detik. Meskipun secara hasil mereka masih berimbang yaitu 1-1, tapi kualitas kemenangan mereka sangat berbeda. Pereira berhak mendapatkan rematch langsung karena ia sudah mempertahankan sabuk light heavyweight sebanyak 3 kali dan ia kalah dari Ankalaev lewat keputusan juri. Itu pun ada beberapa kalangan yang tidak setuju dengan keputusan juri, jadi melakukan rematch langsung adalah keputusan yang logis. Sedangkan kekalahan Ankalaev tentu saja berbeda. Ia belum mempertahankan sabuk dan kalah secara KO di ronde pertama, yang tentu saja tidak fair jika langsung mendapatkan title shot. Selain itu, ada kontender yang lebih layak mendapatkan title shot yaitu Carlos Ulberg yang sudah mengantongi 8 win streak. Alasan yang kedua adalah Ankalaev bukanlah bintang di UFC, yang mana tidak ada alasan bagi UFC untuk mengistimewakan seorang Ankalaev. Bahkan UFC bisa dibilang sangat bersyukur juaranya sudah bukan sosok tanpa pesona seperti Ankalaev, sampai-sampai UFC rela mengupload pertarungan full main event 320 secara gratis di akun YouTube UFC. Tapi kalau pertanyaannya adalah, akankah Ankalaev berkesempatan mendapatkan kesempatan trilogi? Ya, jawabannya mungkin saja, yaitu setelah Ankalaev mengalahkan 1 atau 2 kontender lainnya untuk memantaskan dirinya kembali ke title shot. Ya, sebelum Alex Pereira pindah ke heavyweight atau pensiun sih, karena umur Alex memang sudah mendekati akhir karirnya. Jika Ankalaev ngebet ingin trilogi, ya Ankalaev harus secepatnya untuk bertarung dengan kontender lainnya seperti Jiri Prochazka, Khalil Rountree, atau yang lainnya untuk memantaskan kembali dirinya. Tapi masalahnya, ia sedang cedera tulang rusuk sih, yang seharusnya jika itu beneran terjadi, ia bisa saja menarik diri dari title fight. Jadi kemungkinan Ankalaev untuk mendapatkan trilogi memang tidak besar jika Ankalaev tidak segera sembuh dari cederanya. Jadi bagaimana menurut kalian? Robert Whittaker bilang, ia sekarang percaya bahwa Pereira memanglah tidak 100% sewaktu melawan Ankalaev yang pertama. Yap, sebelumnya kita disuguhkan pernyataan Alex Pereira yang cukup mengejutkan sebelum fight, bahwa ia hanya berada di kondisi 40% saat pertandingannya melawan Ankalaev yang pertama. Hal ini juga banyak diasumsikan oleh para fansnya, mengingat Poatan tidak tampil seganas dan setajam biasanya. Tapi tentu saja, banyak juga yang tidak percaya dengan Poatan dan mengira bahwa itu adalah alasan saja ketika mengalami kekalahan. Ya, seperti ungkapan yang terkenal sih, bahwa yang menang merayakan dan yang kalah beralasan. Robert Whittaker pun sekarang percaya bahwa Alex benar-benar tidak dalam kondisi 100% saat melawan Ankalaev karena perbedaan performanya benar-benar berbeda. Di pertandingan kedua, Alex benar-benar menggila dan pressure-nya sangat luar biasa, membuat Ankalaev ketakutan dan tidak mampu mengembangkan gameplaynya. Dan itu sama sekali tidak terlihat di pertandingan pertama mereka. Ya walaupun itu salahnya sendiri sih, karena seorang juara sejati seharusnya menjaga kebugaran dan kesehatan fisik mental sebelum pertandingan. Jadi kalaupun Alex tidak tampil prima, yaitu bukan salahnya Ankalaev. Tetapi tampaknya pola yang sama malah dilakukan oleh Ankalaev di saat ia kalah di rematch. Tim Ankalaev mengumumkan bahwa Ankalaev mengalami cedera tulang rusuk sebelum pertandingan. Ya, meskipun memang tampaknya benar adanya, tapi karena kondisinya ia kalah mengenaskan, maka banyak juga fans yang menganggap itu hanyalah alasan saja, sehingga ungkapan yang kalah akan menjelaskan sangat populer di dunia combat sport. Saya sangat respect pada fighter yang ketika kalah, maka ucapan pertamanya adalah menyelamati pemenang, mengakui keunggulan lawannya, dan menyadari kesalahannya. Bukan langsung bilang cedera ketika langsung kalah. Seakan mengatakan bahwa saya kalah bukan karena lawan lebih baik, tapi karena saya cedera. Karena itulah saya sangat respect dengan Khabib Nurmagomedov bahwa ia tidak pernah beralasan cedera saat pertandingan. Ya karena dia memang menang terus sih, tapi faktanya ia sering mengalami cedera seperti cedera tulang jari kaki saat melawan Justin Gaethje. Seandainya Khabib kalah pun, saya yakin ia tidak akan langsung bilang ia kalah karena ia cedera, karena saat fighter sudah menandatangani kontrak pertandingan dan tidak pull out sampai ronde pertama dimulai, artinya semua alasan sudah tidak ada artinya. Jadi bagaimana menurut kalian? Merab Dvalishvili sudah sedekat dengan status bantamweight gold.
Yaps, juara bantamweight yang berusia 34 tahun ini akan melakoni laga pertahanan gelar ketiganya melawan Cory Sandhagen dalam co-main event UFC 320 akhir pekan nanti. Meskipun sebenarnya menurut saya laga ini juga layak menjadi main event sih. Tapi yang seperti kita tahu, kelas berat bawah hampir selalu mengalah jika satu event dengan kelas berat di atasnya. Meskipun sempat mengalami 2 kekalahan beruntun di awal debutnya di UFC, tapi Merab berhasil bangkit dan menjadi momok yang menakutkan bagi siapapun lawannya lewat kemampuan gulat dan kardionya yang tidak masuk akal. Saat ini ia telah menyamai rekor Khabib Nurmagomedov dan Max Holloway dalam mengoleksi kemenangan beruntun, yakni sebanyak 3 kali winning streak di UFC. Banyak lawan hebat yang sudah dikalahkan olehnya, mulai dari sang legenda Jose Aldo, mantan juara Peter Yan, Henry Cejudo, Sean O'Malley, hingga salah satu prospek terbaik UFC bantamweight yaitu Umar Nurmagomedov. Dan gokilnya, semuanya ia kalahkan dengan metode yang sama, yaitu mengandalkan kardionya. Secara teknik, Umar sebenarnya lebih baik dan memenangkan ronde pertama dan kedua. Namun kita semua sepakat dengan Arman bahwa level kardio mereka terlalu jauh hingga akhirnya membuat Umar kewalahan dan berakhir dibully oleh sang juara. Memang sih ada insiden patah tangan, tapi menurut Arman sendiri sebagai seorang fighter, kelelahan dalam fight jauh lebih berbahaya dibandingkan cedera. Kardio Umar tentu saja tidak jelek mengingat ia pernah bertarung 5 ronde dengan Cory Sandhagen. Tapi memang kardio Merab yang luar biasa. Akhir pekan nanti, Merab akan melakoni laga pertahanan gelarnya melawan Cory Sandhagen dan hampir semua fighter dan fans menjagokannya untuk menang. Jika ia berhasil memenangkannya, maka sepertinya memang sudah tak ada lagi contender bantamweight yang bisa mengalahkan sang raja ini. Satu-satunya kelemahannya hanyalah umurnya saja nanti yang akan menua mengingat usianya sudah 34 tahun, tentu bukanlah usia yang prima bagi seorang fighter kelas kecil yang mengandalkan kecepatan untuk bertahan lama di industri ini. Jadi apakah Merab mampu mengatasi Cory Sandhagen dan menjadi bantamweight gold atau Cory yang menjadi kejutan dengan flying knee-nya? Bagaimana menurut kalian? Merab Dvalishvili mengukuhkan dirinya sebagai the greatest of all time di kelas bantam. Yap, seperti yang saya singgung di video Merab sebelumnya, bagi saya, Merab akan menjadi GOAT di kelas bantam andai ia bisa mengatasi Cory Sandhagen. Dan itu benar-benar ia lakukan dengan baik meskipun meleset dari prediksi Merab sendiri. Tapi sejujurnya tidak ada yang percaya dengan prediksi Merab sih. Dalam press conference, Merab mengatakan bahwa ia akan melawan Cory Sandhagen dengan strikingnya dan meng-KO-nya. Cory dengan santai menanggapinya bahwa itu tidak akan mungkin. Ia bahkan menyarankan Merab untuk kembali bergulat saja. Dan benar saja, di ronde pertama, Merab mencoba untuk beradu striking. Tapi level strikingnya masih di bawah Cory dan Cory berhasil mendaratkan banyak serangan ke kepala Merab. Namun sebagai juara, tentu saja Merab memiliki dagu yang kokoh dan tak mudah untuk dijatuhkan. Tapi ia harus merelakan ronde pertama untuk keunggulan Sandhagen. Di ronde kedua dan seterusnya, Merab kembali ke setelan pabrik dengan langsung mengincar takedown dan memanfaatkan kapasitas cakranya yang selevel Hashirama Senju. Cory memang mampu menahan beberapa takedown Merab, tapi pressure yang Merab berikan akhirnya meruntuhkan pertahanannya. Ronde 3, 4, dan 5 juga tidak mengalami perkembangan apa-apa dari sisi Cory Sandhagen. Bukan karena Sandhagen petarung yang jelek, tapi memang seperti yang diprediksi oleh banyak ahli bahwa kardio Merab memang terlalu monster untuk kelas bantam. Merab pun menang via unanimous decision. Dengan hasil ini, Merab telah mengoleksi 3 title defenses dan 14 kemenangan berturut-turut sehingga pantas gelar GOAT kelas bantam disematkan pada namanya. Dari sisi winning streak, Merab hanya kalah dari Anderson Silva dengan 16 winning streak, Kamaru Usman dan Islam Makhachev yang sama-sama mengoleksi 15 winning streak. Lalu apakah prestasi Merab akan berlanjut? Atau ada fighter yang mampu meruntuhkan kedikdayaan Merab Dvalishvili? Bagaimana menurut kalian?